هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم أما بعد Ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i rahimahullah, perumahan Latansa Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Rabu pekan kelima yang bertepatan dengan tanggal 12 bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin, yaitu di hari Rabu pekan ketiga dan kelima ba'dal maghrib. Insyaallah di hari ini kita akan membahas salah satu kitab para ulama jamaah sekalian yang berjudul Ashru Qawaid fil Istiqamah. Ashru Qawaid fil Istiqamah, artinya 10 kaedah tentang istiqomah, 10 kaedah perihal pembahasan istiqomah. Ya, kitab ini sama sekalian karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Coba kita pelajari kitab ini dan kita sederhanakan ya jemaah sekalian, serta kita ringkaskan sebagian ya dari apa yang beliau sampaikan. Baik. Kita masuk ya jemaah sekalian ke halaman-halaman ya, bagian awal kita masuk kepada langsung saja ya, kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, bagaimana supaya seorang hamba itu bisa istiqomah. Al-qaidatul ula ya, kaedah yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyah wahibatun rabbaniyah. Ya, jadi istiqomah itu jemaah sekalian merupakan anugerah. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan kata lain, seseorang itu bisa istiqomah, ya, bisa teguh ya di atas iman, di atas tauhidnya, ya, bisa beramal solih jemaah sekalian. Ini semua jemaah sekalian pada hakikatnya merupakan kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya rizki ya, rizki itu kita berusaha mencari, berusaha dan sebagainya. Namun pada akhirnya rizki itu adalah anugerah ilahiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mencari ya, kita hanya mengusahakan, berdoa, tawakal. Demikian pula istiqomah ya, kita yang mengupayakan dan seterusnya. Tapi jangan lupa istiqomah ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca ya uraian beliau jemaah sekalian. Fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala yudhifullahu azza wa jalla ila nafsil hidayah ila siratihil mustaqim ya. Jadi dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu menisbahkan hidayah itu kepada dirinya yang maha mulia. Ya. Dan bahwasanya segala urusan itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, karena itu ada dalam salah satu Asmaul Husna, Allah adalah Al-Hadi. Ya, Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Ya, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yudhillu may yasha. Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad. Ya, di tangan Allah lah hati-hati semua hamba. Ya, Allah yang membolak-balikkannya jemaah sekalian. Allah yang membolak-balikkannya. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan tegakkan, Allah akan luruskan di atas siratal mustaqim dan sebaliknya. Baik.
di antara ayat yang beliau sampaikan jamaah sekalian yaitu di dalam surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-66, 67 dan 68. Ya, Allah berfirman ya di ayat yang ke-68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahadainahum siratam mustaqima. Dan kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Ya, berarti yang memberikan anugerah petunjuk tersebut Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Artinya mereka di atas jalan yang lurus sama sekalian, hamba-hamba Allah tersebut adalah anugerah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah Yunus ya, dalam surah Yunus ayat yang ke-25 Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim ya, dan Allah menyeru ya kepada Darussalam ya, negeri keselamatan, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberikan petunjuk mayyasha ya, siapa yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Ya, ini juga menegaskan ya bahwasanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Demikian pula dalam ayat yang lainnya surah An-Nur yang 46, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, dan ayat-ayat yang semakna jemaah sekalian banyak sekali. Intinya Allah Subhanahu wa taala yamunnu biha subhanahu wa taala ala may yasha. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, ini kaidah yang pertama ya jemaah sekalian. Masih di kaidah yang pertama disebutkan juga ya di sini sebuah hadis ya, yaitu tentang salah satu doa ya yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, di antara doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengannya, yaitu doa yang insyaallah ya jamaah sekalian ingat dan melakukannya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati-hati ya, maksudnya ya Allah, tsabbit ya, teguhkanlah qalbi, hati hamba, ala dinik, di atas agamamu. Ya, kita sudah di atas Islam, di atas iman, tapi kita butuh peneguhan, butuh penguatan ya jemaah sekalian. Sebagaimana juga dalam Fatihah ya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, karena Allah lah yang memberikan petunjuk dan meneguhkan hambanya di atas petunjuk tersebut. Diriwayatkan jemaah sekalian dari Ummu Salamah ya, radhiyallahu anha, di mana beliau menyampaikan, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab, bukankah hati-hati itu bisa berbolak-balik? Ya, maka beliau menjawab, na'am, benar, ma min khalqillahi min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Tidaklah dari makhluknya Allah, dari kalangan Bani Adam, dari manusia, kecuali hatinya itu di antara dua jari jemari Allah. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan luruskan, Allah akan tegakkan. Wa insya'a azaghahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan simpangkan. Ya, ini juga menegaskan ya sama sekalian bahwasannya didapatkannya hidayah, petunjuk, istiqomah sangat bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita mohon dan terus ya kita kuatkan ya diri kita, karena hidayah istiqomah adalah anugerah ilahiyah. Ya, hadis tadi riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi ya jemaah sekalian, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah nomor hadis 2091. Pelajaran yang bisa diambil dari kaidah yang pertama ini yaitu fal istiqamatu biyadillah faman aradaha li nafsi falyatlubha minallah ya. Jadi istiqomah itu di tangan Allah,
maka siapa yang menginginkannya hendaknya dia mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yulihha fis su'al. Ini yang perlu kita tekankan ya. Jadi wal yulihha fis su'al, hendaknya hamba tersebut mohon dengan sangat. Mohon dengan sangat sama sekalian didapatkannya, diteguhkannya hidayah dan istiqomah. Baik. Nah, di sini ada hal yang menarik ya sama sekalian, disebutkan sebuah riwayat ya bahwasannya Nabi SAW ya disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal lail. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha istri beliau ditanya, dengan apa Nabi itu memulai salat malamnya? Apa yang beliau baca ya ketika beliau di salat malam tersebut? Ya, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, idza qama minal laili, kalau beliau bangun di malam hari, iftataha salatahu, beliau membuka salatnya. Ya, berarti membaca doa apa? Istiftah ya. Setelah takbiratul ihram ya, baca istiftah sebelum Fatihahnya. Beliau di antara yang beliau baca ya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalaftu fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan padanya. Ihdini, ya berilah hamba petunjuk. Ya, padahal beliau seorang nabi ya, seorang rasul, ya, khatamul anbiya wal mursalin. Ya, makhluk yang terbaik, manusia terbaik sama sekalian, masih mohon diberikan apa? Keteguhannya di atas hidayah. Ihdini, berilah hamba petunjuk, limakhtalaftu fihi minal haqq biidnika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk siapa yang kau kehendaki menuju jalan yang lurus. Inilah yang dibaca ya oleh beliau jemaah sekalian, yaquluhu kulla lailatin fi iftitahihi li salatil laili. Inilah yang beliau baca ketika mengawali ya malam beliau, ketika mengawali salat malam beliau. Saya ulang ya, inilah yang beliau baca kulla lailah, setiap malam ketika beliau mengawali salat malamnya. Maksudnya dalam bacaan istiftah ya jemaah sekalian, di awal dari sholat tahajud beliau. Di antara itu yang beliau baca ya, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, ya bahwasanya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, baik. Nah, diriwayatkan juga ya jemaah sekalian dari athar ya para salafus solih. Di antaranya dari Al Hasan Al Basri ya rahimahullah, kalau beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Maka Al Hasan Al Basri mengatakan, beliau berdoa, Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka berilah kami rezeki berupa istiqomah. Ya, jadi ternyata rezeki itu tidak hanya urusan dunia, urusan dunia, harta dan sebagainya, tapi ternyata istiqomah, diberikan hidayah, itu juga termasuk apa? Rezeki. Bahkan itu rezeki yang lebih besar. Urzuqna al-istiqamah, berilah kami rezeki istiqomah. Ya, demikian. Lanjutannya jemaah sekalian, kita lihat di halaman berikutnya. Kita masuk kepada kaidah yang kedua. Ya, tadi kaidah yang pertama ya dari kitab tentang istiqomah.
Kaidah yang pertama apa? Istiqomah itu adalah anugerah ilahiyah. Ya, sehingga kita perlu ya banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intisarinya. Nah, sekarang yang kedua, kaidah kedua, haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim ya. Hakikat istiqamah yaitu melazimi, menetapi manhaj al-qawim yang lurus dan jalan yang lurus. Luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim ya, melazimi ya, lain katanya menetapi ya, berpegang teguh dengan manhaj yang lurus dan siratil mustaqim. Baik. Nah, di sini Syekh Abdul Razak ya hafizahullah taala akan menjelaskan ya jamaah sekalian hakikat istiqomah. Ya, apa itu istiqomah ya, apa itu definisinya, apa itu maknanya, kandungannya dijelaskan di kaidah yang kedua ini. Baik. Yang pertama jamaah sekalian dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an. Ya, ketika beliau menjelaskan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu mereka istiqomah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menafsirkan. Ya, berarti ini tafsiran ya sahabat jamaah sekalian, tafsiran sahabi al-jalil, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Berarti menurut sahabat Abu Bakar radhiyallahu an makna istiqomah dalam ayat tersebut yaitu apa? Mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, berarti mereka orang-orang yang ahli tauhid sama sekalian, teguh di atas tauhidnya, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, ini bisa dilihat lebih lanjut pada tafsir At-Tabari. Ya, kitab tafsir At-Tabari ya sama sekalian, tafsir yang beberapa abad ya sebelum tafsir Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah taala. Yang kedua dari sahabat Umar ya radhiyallahu anhu jamaah sekalian, beliau menafsirkan ya di atas mimbar tentang ayat tersebut ya. Kata Khalifah ya Umar radhiyallahu an, lam yaruhu rawaghanith ta'lab ya. Lam yaruhu rawaghanith ta'lab ya. Artinya mereka itu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, mereka itu tidak apa? Ya, bahasa sederhananya itu tidak berbelak-belok atau ya ke arah kesana kemari seperti seekor tha'lab. Ya, tha'lab ini seekor rubah ya seingat saya. Ya, jadi mereka tidak apa? Berbelak-belok seperti seekor rubah. Ya. Atau dengan kata lain, wallahu a'lam bishawab, maksud beliau mereka itu konsisten ya. Berarti konsisten, teguh, sama sekalian tidak berbolak-balik keadaannya. Prinsipnya tidak terombang-ambing. Ya, jadi bukan berubah-berubah ya seperti halnya orang-orang munafik yang apa namanya goyah ya imannya, prinsipnya, tapi orang yang beriman teguh pendiriannya, tidak seperti apa seekor tha'lab ya atau rubah. Nah, yang ketiga tafsiran sahabat Ibnu Abbas ya, tafsiran sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan ayat tersebut yaitu tentang istiqomah ya di ayat tadi, ala syahadati alla ilaha illallah. Mereka itu istiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Ya, berarti mereka istiqomah di atas persaksian tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya terus ya demikiannya sampai akhir hayatnya, teguh di atas tauhidnya. Ya, ini pula yang diriwayatkan ya dari sahabat Anas ya Mujahid, kemudian Al-Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam, Wasuddi wa Ikrimah ya wa ghairihim ya rahimahumullahul jami'. Nah, tafsiran yang keempat dari sahabat Ibnu Abbas juga ya, bahwasanya istiqomah di dalam ayat tersebut maksudnya istaqamu ala ada'i faraidih. Ya, jadi menurut beliau ya Ibnu Abbas juga istiqomah itu yaitu dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti teguh di atas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan.
Ya, kalau boleh kita beri contoh ya sholat 5 waktu yang mereka teguh istiqomah. Ketika datang ya Ramadan yang mereka berpuasa. Ya, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan mereka teguh di atasnya. Yang kelima dari Abul Aliyah jemaah sekalian, ya. Beliau mengatakan thumma akhlasu lahud-din wal amal, ya. Kemudian mereka itu berlaku ikhlas di dalam agama dan juga di dalam amal. Ya, dengan kata lain menurut Imam Abul Aliyah orang yang istiqomah itu orang yang apa? Ikhlas ya dalam menjalankan agama ini, memurnikan ya agama ini untuk Allah, tidak berbuat kesyirikan dan juga ikhlas dalam beramal. Ya, di sini diuraikan dulu ya tafsiran-tafsirannya, nanti akan insya Allah akan ada kesimpulannya. Yang keenam jamaah sekalian dari Qatadah, ya, dari Imam Qatadah rahimahullah, beliau menafsirkan istaqamu ala taatillah, mereka itu istiqomah di atas ketaatan. Ya, mereka itu istiqomah di atas taat ya, terus ya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian terus ya sampai wafatnya. Teguh di atas ketaatan. Ya, jadi taat itu bukan sesaat-sesaat ya. Jadi bukan hari ini taat ya, kemudian besok tidak. Ya, tidak. Orang beriman itu berusaha terus taat dalam hidupnya. Sampai kapan jamaah sekalian? Sampai akhir hayatnya, sampai ajal menjemput dirinya. Terus ya di atas ketaatan, istiqomah di atasnya. Baik. Nah, kemudian jemaah sekalian setelah menjelaskan pendapat-pendapat ya dari sahabat, kemudian dari para salaf tersebut ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan definisi dari istiqomah ya dengan definisi yang lebih luas ya, lebih mencakup. Kata beliau ya dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, istiqomah itu adalah sulukus siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik fasarat hadhihi al-wasiyyah jami'atan li khisalid dini kulliha. Ya, coba kita sederhanakan. Jadi istiqomah itu meniti jalan yang lurus. Ya, meniti jalan yang lurus sama sekalian, yaitu jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan. Ya. Tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Wa yasmal, dan itu mencakup fi'lat ta'at, ya, melakukan seluruh ketaatan ya kulliha, melakukan seluruh ketaatan baik yang zahir, yang tampak maupun yang batin. Kemudian meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah seluruhnya. Ya. Nah, sampai di situ ya. Sehingga wasiat ini menjadi wasiat yang jamiah, yang mencakup terhadap perkara-perkara agama. Saya ulang ya, istiqomah itu meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa ada kebengkokan, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri, mencakup melakukan ketaatan seluruhnya, zahir maupun batin, dan meninggalkan yang dilarang seluruhnya. Nah, inilah istiqomah. Ya. Ya, mungkin kita ada yang bertanya sama sekalian, apakah mungkin kita melakukan yang seperti itu? Ya, jawabannya kita berusaha sama sekalian. Kita berusaha ya, ketika tempo-tempo ya ada futurnya ya kita kembali ke arah ketaatan yang maksimal. Tempo-tempo kita terjatuh ya, misalnya tergelincir ke arah kesalahan ya, kita segera ya, segera istighfar, segera taubat gitu ya. Tapi intinya seperti itu ya. Istiqomah itu berusaha untuk lurus ya di atas jalan siratal mustaqim, agama yang lurus, tidak bengkok ke kanan maupun ke kiri, hati-hati dari syubhat, dari syahwat ya, dari ketergelinciran ya, terus menetapi jalan yang lurus tadi, lakukan yang ketaatan-ketaatan baik yang zahir maupun yang batin, dan hindari ya daripada manhiyat ya, kesalahan, dosa maupun yang dilarang seluruhnya. Nah, baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh ya bahwasanya makna-makna yang telah disebutkan tadi mutaqaribah ya, saling dekat ya, makna-makna tadi, tafsiran-tafsiran tersebut ya, sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain ya, karena istiqomah itu memang kalimat jamiah ya, kalimat yang mencakup agama ini secara keseluruhan. Nah,
Baik. Ya, terakhir di sini dalam kaidah kedua ya, Imam Ibnu Qayyim menuturkan ya, fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'iddin. Ya, jadi istiqomah itu kalimat ya atau sebuah istilah yang mencakup ya akhidatun bimajami'iddin ya, di dalamnya ada hal-hal yang pokok ya, hal-hal yang mencakup tentang agama Islam ini, yaitu menunaikan ya al-qiyam baina yadayillah ala haqiqati sidqi wal wafa bil ahdi ya, jadi menunaikan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat ya kejujuran ya, penunaian terhadap janji. Ya, maksudnya kita berusaha untuk apa? Menunaikan ya azam kita ya, tekad kita semua sekalian menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ya, sebagaimana dalam ayat ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya, katakanlah sesungguhnya salatku ya, ibadah kurbanku, kemudian hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin ya. Inilah komitmen kita sebagai orang yang beriman, berusaha untuk teguh dan istiqomah dalam kehidupan. Baik, kita masuk kepada kaidah yang ketiga ya teman sekalian, al-qaidah ats-tsalitsah. Aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Ya, setelah kita mengetahui ya kaidah pertama bahwasanya istiqomah itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kaidah kedua ya tentang kan cakupannya dan makna istiqomah. Nah, sekarang kaidah ketiga, asal dari istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Ya, artinya kalau seseorang itu kepingin istiqomah sama sekalian, nomor satunya itu hatinya. Hatinya diluruskan, ya hatinya dibenarkan, ya ditazkiyah. Ya nanti insya Allah akan muncul apa? Keteguhannya dalam iman, dalam amal ya, karena pokok dari dirinya itu hatinya lurus. Asal istiqomah, istiqomah hati. Baik, kita lihat penjelasannya. Rawal Imam Ahmad min hadithi Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Ya, jadi riwayat Imam Ahmad ya rahimahullah dari sahabat Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah lurus iman seorang hamba. Tidaklah lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Ya, ini hadis ya riwayat Imam Ahmad dalam Musnad beliau ya, dihasankan oleh Syekh Albani. Tidaklah lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Ya, artinya teman sekalian, kalau seseorang itu kepingin teguh lurus imannya, berarti harus apa? Istiqomah hatinya. Ya, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi, fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahul badan. Ya, jadi asal istiqomah itu hati, kalau hatinya soleh, hatinya itu lurus sama sekalian, maka akan diikuti oleh badannya. Ya, kita ambil contoh misalnya kalau seseorang itu hatinya lurus, ya hatinya teguh, ya insya Allah akan menumbuhkan amal yang baik. Ya insya Allah dia akan sholat, dia akan taat, dia akan meninggalkan yang dilarang karena hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Tapi coba kalau hatinya jauh ya daripada kebenaran ya, penuh dengan dosa, hatinya gelap, ya tentu memunculkan perbuatan yang tidak baik. Maka di sini hati merupakan rajanya jasmani kita, tubuh kita semua sekalian ya. Pangkalnya itu hati. Kalau hatinya baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau hati yang buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid ya. Jadi asal istiqomah yaitu istiqomahnya hati di atas tauhid. Asal istiqomah itu adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Ya, inilah pangkalnya, inilah asasnya, inilah asalnya. Ya, baik. Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillahi wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi
wa iradatihi wa rajaihi wa du'ahi wa tawakkuli alaihi wal irad amma siwahu istaqamatil jawarihu kulluha. Ya, jadi kapan saja hati itu lurus sama sekalian, di dalamnya ada ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, cinta kepada Allah, berharap, berdoa, tawakal, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan istiqomah juga anggota badannya. Ketika hati dipenuhi dengan tauhid, dengan iman jamaah sekalian, dengan kebaikan, otomatis akan lurus juga, istiqomah juga anggota badannya. Ya, karena dari hati itu akan timbul apa? Keniatan, ya, akan timbul keinginan, ya, akan timbul azam, akan timbul rencana jamaah sekalian untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau hatinya baik, berarti rencana dia untuk apa? Kebaikan. Insya Allah akan lahir ya zikir, akan lahir qiraatul Quran, akan terlahir ya as-shalah, ya, akan terlahir amal-amal kebaikan karena hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah dan rasa takut kepadanya. Fa innal qalba huwa malikul a'dha, ya, jadi hati itu adalah rajanya anggota badan, ya. Jadi kalau lurus, luruslah anggota badannya. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya jamaah sekalian, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan, ya, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, dalam jasad kita ya ada segumpal daging. Idza salahat, kalau daging itu baik, salahal jasadu kulluhu, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau rusak, fasadal jasadu kulluhu, rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Ya, maka di sini sama sekalian peran hati itu sangat penting sekali, dan ini merupakan pangkal ya daripada amal, daripada anggota tubuhnya, dari hatinya. Baik, kita lihat di halaman setelahnya. Di dalam Al-Quran ya surah Ghafir sama sekalian, ayat yang ke-88 sampai 89 ya, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta maupun anak-anak. Kapan jamaah sekalian? Ya di akhirat ya. Di dunia bermanfaat, di akhirat tidak bermanfaat lagi harta maupun anak-anak, kecuali siapa orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Ya, jadi orang yang datang ya dengan hati yang selamat, hati yang bersih jemaah sekalian, inilah yang akan mendapat apa? Kemudahan di akhiratnya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, hamba mohon kepadamu hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Ya. Sehingga dijelaskan ya jamaah sekalian oleh para ulama bahwasanya hati itu ada tiga ya. Ya, ada al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Ada al-qalbul marid, hati yang sakit. Yang ketiga al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ya, Imam Ibnu Qayyim ya tentu panjang lebar ya menjelaskan tentang hal ini di antara para ulama tersebut. Ya, di antara cirinya jamaah sekalian hati yang selamat itu bagaimana? Salah satu sifatnya hati yang selamat itu tergerak hatinya untuk beramal, semangat dalam beramal. Ya, selalu ya dalam jiwanya itu kepingin beramal, kepingin berbuat kebaikan, ya mudah mendapat nasihat, ini hati yang selamat. Ya, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, teguh di atas taat. Yang kedua hati yang sakit, ya hati yang sakit itu di antara cirinya kadang taat, kadang maksiat. Ya, kadang lebih dekat kepada ketaatan yang merupakan sumber kesembuhannya, kadang lebih taat kepada apa? Kemaksiatan dan dosa yang merupakan sumber kehancurannya. Kadang ke sana, kadang ke sini, ini sakit Bapak sekalian. Mana yang lebih dekat? Ini kondisinya dia sangat bergantung dengan itu. Masih bisa disembuhkan Bapak sekalian. Al-qalbul marid bisa naik ke arah al-qalbu as-salim,
kalau dia mau memperbaiki dirinya, mohon pertolongan kepada Allah dan mau merubah dirinya. Yang ketiga al-qalbul mayyit, ya, qalbul mayyit ini sudah ya enggak bermanfaat lagi nasihat, ya, dia enggak mau nerima nasihat, sama sekali enggak ada keinginan taat, selalu tenggelam dalam dosa. Ini al-qalbul mayyit. Apa bisa berubah sama sekalian? Tidak ada yang tidak mungkin, ya, karena Allah menghendaki bisa. Asal hamba tersebut mau insaf kembali kepada Allah, insya Allah bisa naik ya ke arah ya al-qalbu as-salim, ya. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya, ya, sama sekalian. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, al-istiqamatu al-matlubatu 'anil 'abdi. Saya ulangi, al-istiqamatul matlubatu minal 'abdi hiya sadadu fa in lam yaqdir fal muqarabah. Ini bagus sekali, ya. Istiqamah yang diinginkan dari seorang hamba yaitu sadat, ya. Nanti apa itu sadat akan dijelaskan insyaallah. Sadat dijelaskan yaitu tusibus sunnah, sesuai dengan sunnah. Fa illam yaqdir, kalau dia tidak mampu, fal muqarabah, hendaknya mendekati. Kalau dia tidak mampu sama sekalian, hendaknya apa? Mendekati. Ya, di sini disebutkan, ya, tentang kaidah ini. Wa qad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadainil amrayn, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan dua perkara itu dalam sabda beliau, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Walan yusadad dina ahadun illa ghalabahu, tidaklah agama ini diberat-beratkan oleh seseorang kecuali dia akan mengalahkannya. Ya. Ya, artinya kalau seseorang itu melakukan agama ini dengan melampaui batas sama sekali, dia nggak akan kuat. Ya. Maka nasihat beliau apa? Fasaddidu, maka teguhlah kalian, wa qaribu, dan sedang-sedanglah. Ya, teguh diinginkan, tapi jangan sampai melampaui batas. Wa qaribu, sedang-sedanglah. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Ya, mungkin kita ingat, ya, hadis kisah, ya, kita ringkaskan, ya, kisah 3 orang sahabat, ya, yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya tidak ketemu Nabi SAW, ketemu salah satu istri beliau. Lalu tanya, ya, bagaimana ibadah beliau. Lalu istri beliau tersebut menjelaskan, ya, demikian dan demikian. Lalu 3 sahabat tadi menganggap ibadah beliau masih apa? Belum seberapa. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau aku puasa terus, aku nggak pernah nggak puasa. Yang satu lagi mengatakan apa? Aku sholat malam terus, nggak pernah tidur. Lalu yang satu lagi mengatakan, maknanya itu aku tidak menikah, aku menjauhi wanita. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekalian, maka beliau bertanya, apakah kalian yang mengatakan demikian? Adapun aku berpuasa, aku juga enggak puasa. Ya, artinya ada hari yang aku puasa sunnah, ada hari yang aku tidak puasa. Tidak puasa terus menerus, tidak. Aku sholat, maksudnya sholat malam, aku juga tidur. Ya, artinya ada waktu tidurnya, meskipun aku juga sholat tahajud. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, petunjukku, dia tidak termasuk golonganku. Artinya sama sekalian istiqomah, keteguhan itu diinginkan, diupayakan, tapi bukan berarti apa? Melampaui batas, ya, tidak demikian. Tetap saddidu, ya, teguhlah, wa qaribu, dan sedang-sedanglah. Nah, fal matlubu fi babil istiqamati as-sadat, ya. Jadi yang diinginkan pada bab istiqamah adalah sadat, ya. Sadat itu apa? Antusibas sunnah, sesuai dengan sunnah atau petunjuk. Ya, artinya apa yang kau lakukan tersebut sesuai dengan petunjuk, ya, dalam agama dijelaskan, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada petunjuknya. Baik. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu an, ya. Jadi pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh sahabat Ali, ya, untuk mengajarkan sebuah doa yang akan beliau gunakan dalam doa kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, katakan Allahumma hdini wasaddidni.
Ya, ringkas ya. Allahumma ihdini wasaddidni. Ya Allah, berilah hamba petunjuk dan berilah hamba keteguhan. Allahumma hdini wasaddidni. Baik. Lanjutannya, wadhkur bil huda hidayatakat tariq wassadad sadadas saham. Ya. Wadhkur, ya. Qala wadhkur, ya, bil huda hidayatakat tariq wassadad sadadas saham. Nah, ya, tadi di antara doa tersebut apa? Allahumma hdini wasaddidni. Mudah mengingatnya. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah hamba petunjuk dan berilah hamba keteguhan. Maka di sini seorang hamba berupaya ya untuk memujahadai dirinya ya, untuk mengupayakan dengan maksimal dirinya ala an yusibas sadat, untuk lebih sesuai dengan sadat ya, dengan sunnah, wa an yusibah hadiyan nabi, dia berupaya hamba tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memujahadai dirinya di atas hal tersebut. Fa illam yatamakkan, kalau dia belum mampu, fa alaihi bil muqarabah, hendaknya dia apa? Muqarabah. Apa makna muqarabah? Muqarabah artinya mendekati. Ya, mungkin kalau bahasa mudahnya wallahu alam bisawab, kalau tidak mampu maksimal Mas sekalian, jangan sampai ditinggalkan. Ya, hendaknya kita berusaha mendekati hal tersebut. Kita nggak mampu sempurna, berusaha untuk ke arah sempurna. Nggak mampu maksimal sama sekalian, berusaha ke arah tersebut ya, sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, maka istiqomahlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, artinya mesti ada kurangnya sama sekalian, kita tidak sempurna ya, mungkin ada kurangnya, ada ininya, tutup dengan istighfar ya, tutup dengan apa? Mohon ampunan kepada Allah, banyak muhasabah ya, kira-kira apa kurangnya saya untuk saya perbaiki, apa lebihnya saya untuk saya pertahankan, kalau bisa lebih baik lagi, yang kurang saya perbaiki. Ini yang baik ya bagi seorang hamba di dalam jalan istiqomahnya. Nah, kita cukupkan dulu jamaah sekalian sampai kaidah yang keempat ya, di halaman ke-819 ya, insyaallah. Mudah-mudahan kalau Allah mudahkan kita sambung di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemanfaatan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala dalam kitab 10 kaidah istiqomah, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian, dan semoga Allah menguatkan kita untuk teguh di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kita nanti. Ya, tidak selama-lamanya ya, hanya sampai akhir hayat kita sekalian. Ya, sampai akhir hayat kita taat terus ya. Ajal menjemput, selesai jamaah sekalian, tinggal kita menunggu hasil di akhirat kelak dari apa yang kita kerjakan. Wallahu waliyut taufiq, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.